Kotong di Kupang, Kotong harus akui terlalu banyak penyanyi yang luar biasa. Dan itu memang anugerah Tuhan bagi NTT. Karena ya seniman yang berkualitas, dia mampu membaca pasar dan kemudian harus terus berinovasi. Kalau tidak ya pasti kita semua akan tiarap rame-rame. Musisi ini enak sebenarnya Maki. Jadi dia bisa di panggung yang disediakan orang, bisa juga di panggung yang dia ciptakan sendiri. Ya, dia ciptakan. Halo, saudara semua. Hari ini Kotong kedatangan tamu spesial nih. Senior di bidang tarik suara. Enak. Ada Maki Kala. Aduh, apa kabar Maki? Baik, Kak Joko. Aduh, lama tak berjumpa. Padahal tetangga. Semua dengan kesibukan masing-masing, tapi Maki lebih sibuk. Tidak juga, Kak. Sibuk untuk hal yang baik. Amin. Iya. Sekarang kesibukannya apa sama? Ya, selain kantor, kemudian kebetulan ada rumah musik Siloam, dan ya sibuk di dunia seni karena sekarang juga ada kepercayaan untuk mengatur segala hal menyangkut seniman di NTT. Begitu Kakak Joko. Dengar sekarang ketua Papri. Papri itu? Papri itu Persatuan Artis Pencipta Lagu, Penyanyi dan Musisi. Wih, jadi semua penyanyi dan musisi di NTT ini di bawah naungnya Papri. Sebelum Kotong bahas Papri, sekolah musik dan lain-lain, Kotong ada yang bilang, biasa orang komen bilang sebelum mulai itu perkenalkan diri dong, Maki. Iya, baik. Memang banyak yang suka kenal, tapi detailnya seperti apa Maki dulu tuh, kesibukannya apa, kan orang banyak yang belum tahu tuh Maki. Oke, kalau gitu kita persilakan Maki untuk perkenalkan diri dulu. Oke. Jadi itu nama lengkap tuh sebenarnya Adriana Buna Kala. Gitu. Terus kemudian nama panggilannya tuh Aki Kala. Iya, memang kalau cerita atau omong tentang Aki Kala pasti orang Kupang langsung tahu oh ini penyanyi, karena memang menghabiskan begitu banyak waktu di atas panggung. Kemudian sekarang selain nyanyi solo juga berkiprah di apa nama Kak Joko, di grup vokal grup di Paduan Suara. Paduan Suara apa? Sekarang Maki? Kalau kemarin memang ini sudah corona sehingga Paduan Suara kita tidak aktif. Belum aktif lagi. Ada Paduan Suara Pemuda Paulus, ada Paduan Suara Junior Voice di Laharoi Tova. Kemudian dulu Aki vokal grup namanya vokal grup Irene. Itu vokal grup perempuan semua. Iya. Perempuan semua. Itu kurang lebih 20-an tahun, dan itu juga turut membesarkan prestasi saya sebagai seorang seniman. Begitu, luar biasa sekali ya, jadi makin sekarang. Terus kemudian ya pekerjaan sehari-hari sebagai ASN dan ada di lingkup Kota Kupang. Tapi sehari-hari bekerja di kantor Lurah Molafa. Kantor Lurah Molafa. Iya. Ini kerja dalam kampung. Kalau bilang buka pintu langsung sampai begitu. Kerja dalam kampung sendiri itu enak kok, Maki. Iya, memang ada enak, tidak enak juga karena memang rata-rata di situ semua sudah sebagai saudara, sahabat keluarga. Betul. Hingga ya kadang-kadang ada yang senang, ada yang tidak senang. Betul. Ya, mungkin karena biasa, hal-hal sangat lumrah. Betul. Begitu Kak Joko. Mbak ini sulama ya di Tova ya, di Molafa. Kurang lebih 20-an tahun. 20 tahun. Ya. Kalau di Kupang sendiri, Mbak Aki lahir besar di Kupang? Di Alor. Di Alor. Beta tiba di Kupang itu tahun 87 Kak Joko. Wih. Iya.
87 berarti sudah 34 tahun. Siap. Sudah sangat lama dan hampir ya 25 tahun malah melintang di panggung. Melintang di panggung. Ya, kadang nyanyi, kadang juri, kadang latih. Betul. Kadang ya serempet sedikit ke MC. Iya. Luar biasa. Kalau bicara Maaki dan keluarga besar Kala ini, semua beta lihat rata-rata nih musisi, penyanyi semua ya Maaki. Itulah yang kadang-kadang ketemu juga bingung. Ya dengar opa nyanyi, kadang-kadang opa nyanyi fals. Tapi banyak yang bilang bakat nyanyi ini memang dari mama. Ya, dari yang sulung ke Erna sampai dengan yang bungsu, rata-rata semua bisa nyanyi. Joko, semua bisa nyanyi. Kita vokal grup yang sangat solid di waktu ketemu zaman sekolah. Tetapi memang yang lebih fokus ke nyanyi ya mungkin beta dengan Om Jack. Iya, betul. Sementara Maer mungkin lari ke nyanyi, kemudian adik di Alor juga nyanyi sambil ya menari. Jadi intinya memang keluarga seni. Keluarga seni ya. Memang luar biasa sekali. Jadi kalau ketemu kumpul tuh rame. Ya. Wih, itu mic son cukup tuh. Ya, 2 son cukup. 8 kumpul semua, waduh. Itu ketemu rampas. Itu baku rampas rame. Ya. Mau baku rampas alat musik, mau baku rampas mic, semua ketemu rampas. Kalau boleh tahu Maki, ketemu flashback kembali Maki. Sejak kapan kira-kira Maki suka bernyanyi? Kalau itu Kak Joko ini potong dari SD itu memang sudah nyanyi ya. Jadi memang dari sananya nyanyi, dari SD itu sudah gantung gitar. Ya, SD kelas 4 itu beta sudah bisa main gitar. Ya, besok gantung gitar, ajak teman-teman sekolah minggu nyanyi di Alor, kemudian bikin vokal grup. Ya. Kemudian SMP, tetapi waktu masih di Alor, SD, SMP itu lebih terkenal dengan penari malah. Waktu belum banyak event di Alor mungkin di bidang nyanyi, sehingga kita lebih banyak di penari ya, karena bawaan Kak Erna ini. Betul Mbak Erna. Jadi kita rata-rata penari, begitu sampai Kupang 87 ya beranikan diri untuk ada di panggung. Waktu itu ada di Bintang Radio, ada di gereja-gereja dulu kan banyak nih lomba antar gereja khusus untuk lagu-lagu rohani. Kemudian ada juga lomba-lomba yang dibuat pemerintah. Jadi ya dari 87 sampai dengan kurang lebih 2006 itu memang betul-betul eksis di panggung sebagai penyanyi solo dan juga penyanyi grup gitu. Karena memang talenta satu juga arranger vokal grup begitu. Itu siapa yang ajar Maaki? Ya kalau seni di keluarga Kala itu sepertinya ya itu memang talenta yang dikasih Tuhan. Dan kita semua kakak adik itu memang otodidak. Kita semua otodidak. Jadi gitar itu memang saya suka, ini lucu nih Kak Joko. Jadi biasa kalau kakak-kakak di rumah main band, kebetulan kakak nomor 3 itu pemain bass, kemudian kakak nomor 4 itu juga pemain band gitar. Jadi saya suka begitu kakak-kakak lagi latihan, suka buka pintu lihat nih tangan mereka. Bagaimana ini, tendes bagaimana sampai dia bunyi. Begitu don jalan beta ame gitar dan beta mulai ikut ya, pelan-pelan dan akhirnya bisa main gitar. Soalnya dulu kan latihan tuh pasti susah Maki. Kalau soalnya ada yang ajar ketemu lihat dari mana. Kalau sekarang kan enak, ada YouTube, ada pelatih-pelatih, ada kursus dan lain-lain. Dulu kan setengah mati ya. Iya. Bahkan cari grup-grup atau cari tempat-tempat untuk melatih seni dan lain-lain juga belum ada. Jadi memang itu sudah karena kakak-kakak di rumah memang kita semua suka musik dan suka nyanyi. Jadi ya sambil melihat sambil curi-curi waktu untuk belajar sendiri. Gitu. Jadi kalau yang ajar memang betul-betul tuh soalnya ada ya Mas. Soalnya ada, iya. Jadi kita dulu memang di rumah juga tempat ya kumpul-kumpul. Bapaknya Amnes jadi kumpul rame-rame. Dari situ kita lihat
ternyata mereka bisa bermain musik, kenapa saya tidak begitu? Karena memang dari kecil sudah kelihatan suaranya ya kanan lah, tidak kiri. Enak lah dia. Iya, gitu Kak Joko. Aduh. Kalau apa Maki? Dulu suka main musik, terus memang cita-citanya jadi seniman atau? Cita-cita dulu malah menjadi perawat. Seni kesampaian. Karena waktu itu mau masuk perawat memang salah satu persyaratannya adalah ukur tinggi. Ternyata sampai. Padahal jadi gagal lah sudah. Ya, kecewanya luar biasa. Tapi ya akhirnya Jusari memang betul panggilannya bukan di situ. Iya. Wih, kalau Maki jadi perawat di Tari berarti ini bakat. Ya, belum, iya. pegang jarum suntik sambil nyanyi mungkin. Memang ujung-ujungnya pasti nyanyi. Iya, mau iya. Apapun profesinya. Tapi pasti. memang dari sananya memang kelihatan Kak Joko ya. Iya, betul. Dari kakak yang paling pertama, kedua, ketiga itu memang di zaman waktu itu di Alor ya sangat kelihatan bakat yang begitu menonjol. Hingga kalau memang yang melatih sonde ada, kira-kira seniman siapa yang menginspirasi Maki? Kalau saya itulah belajar dari kakak nomor 3. Dia sudah almarhum, tetapi dia sangat tekun untuk belajar gitar. Memang dengan otodidak. Dia belajar gitar, kemudian dia juga belajar main gitar sambil nyanyi. Jadi saya selalu bilang, kalau Kak Leo bisa, pasti kita juga bisa begitu. Jadi dalam perjalanan begitu mulai main di luar, gantung gitar dan main di luar bersama teman-teman, baru beliau kasih tahu, oh ternyata kalau grip ini salah, jadi lo harus perbaiki begini-begini. Jadi memang ketemu kakak adik saya yang baku dukung untuk sampai dengan hari ini bahwa kelihatan ketemu jadi begitu. Kelihatan memonopoli. Iya. Memonopoli dunia dunia seni. Iya, kadang-kadang juga aduh sudah enak nih. Kalau Jackson nyanyi di sana, beta nyanyi di sini. Dari akhirnya beta ambil keputusan Kak Joko. 2007 ke sini mungkin beta lebih banyak melatih, beta lebih banyak berpikir untuk bagaimana mendampingi, mendampingi dan membina generasi muda. Sekarang justru fokus di sekolah musik ya. Sekolah musik Siloam. Rumah musik Siloam. Rumah musik Siloam. Iya. Itu Maki sendiri atau ada dengan teman-teman? Jadi sebenarnya Siloam itu ketemu vokal grup kakak adik dulu di Alor. Iya. Ketemu kakak adik vokal grup, bapak kasih nama ketong tuh vokal grup Siloam. Nah, beta berpikir bahwa Siloam ini tetap harus hidup dalam ketumpung kehidupan keluarga Kala. Dan sekarang ketong semua sudah menikah, lebih banyak yang keluar dari Alor, sehingga waktu beta punya ide untuk bikin rumah musik, ditanya namanya apa, beta bilang namanya Siloam. Kenapa Siloam? Siloam itu yang vokal grup, wadah yang dibuat oleh seorang orang tua dan yang membesarkan ketong semua jadi seniman. Gitu. Kalau tahu Siloam itu sendiri di arti apa? Siloam itu yang diutus, Kang. Oh, Siloam. Ya. Diutus. Jadi pokoknya sampai dimanapun ketong begitu bilang vokal grup Siloam, oh yang ada ketong kakak adik pernah menyanyi 8 orang di vokal grup. Kemudian di rumah musik itu sendiri ada kelas apa-apa sama Maki? Ya, puji Tuhan Kak Joko, di 2016 itu rumah musik berdiri dengan hanya 2 kelas, ada kelas vokal dan kemudian ada kelas organ. Dan itu kurang lebih kita ada 5 orang, 1 pengajar vokal, 1 tenaga admin, kemudian 1 direktur, 1 pengajar organ. Tapi dalam perjalanan 2018 dalam pergumulan panjang dia menjadi kurang lebih ada 7 jenis kursus yang kita bangun. Itu organ, kemudian kita sudah tambah lagi dengan ada gitar, kemudian ada biola, ada sasando, ada drum,
kemudian ada terakhir ada apa? Ukulele. Ya, jadi menjadi 7. Kemudian dalam perjalanan ke sini 2019 2020 kita tambah lagi dengan kelas model, modeling dan juga public speaking. Dalam perjalanan ini 2021-2022 saya lagi berpikir untuk penambahan kelas acting kemudian koreo. Karena memang Kak Joko, ketong di Kupang ketong harus akui terlalu banyak penyanyi yang luar biasa. Dan itu memang anugerah Tuhan bagi NTT. Tetapi memang sekarang kalau kita mau sampai ke prestasi yang luar biasa bahkan sampai tingkat nasional, kita tidak saja membutuhkan suara yang bagus. Ada banyak hal yang harus ketong belajar, entah itu ekspresi, entah itu bagaimana pemanggungan. Kemudian jadi memang kalau mau buat kursus ya benar-benar harus fight semua. Harus siapkan semua sisi yang membuat seorang penyanyi, seorang entertainer itu menjadi hebat. Begitu. Terus pengajaran sendiri, Mak? Ya, pengajar. Dan sampai Kakak Adi Donju? Tidak. Pengajar dari seniman yang dari Kota Kupang yang betul-betul memang selain dia suka bermain musik itu, tapi dia juga punya niat untuk berbagi ilmu ini kepada anak-anak. Begitu Kak Joko. Jadi ada guru, tapi juga sekarang kita lagi kerjasama dengan Staken. Beberapa pengajar kita ambil Staken ya, dalam pergumulan ke depan Staken dan Unika menjadi partner, menjadi mitra. Luar biasa. Ini kayaknya ke depan jadi sekolah nih. Ya, amin. Itu doa kita ke depan harus jadi sekolah. Luar biasa sekali. Dan tujuannya jelas. Kita lagi bermimpi juga ya, kalau Tuhan berkenan kita tidak saja untuk sekolah untuk anak-anak yang umum, tetapi kita juga bergumul untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Begitu. Kalau anak-anak sendiri di situ, itu kebanyakan anak-anak di situ. Kebanyakan anak-anak Kak Joko. Yang besar dia 3,5 tahun sampai dengan dewasa. Ada mahasiswa, bahkan ada orang tua juga yang kepingin ikut kursus. Tapi mayoritas anak-anak. Kira-kira sekarang berapa peserta? Kalau sonde corona kemarin Kak Joko, mungkin ya lari-larinya sudah sekitar 300-400 anak. Ya, karena ini corona, jadi kita juga menjaga segala hal. Kemudian juga banyak anak yang datang di tempat les itu memang rata-rata anak-anak orang kesehatan. Mereka lebih kesehatan protek, nih sekarang nih lagi sensitif nih lalu. Jadi masa pandemi ini benar-benar kita juga menjaga prokes, kemudian anak-anak juga hadir ya, kita mengaturnya untuk tidak terjadi penumpukan. Kurang lebih ada 100 lebih anak yang masih ada. Kalau Kak Joko ju rencana mau main organ dan neo, kau tentu masih bisa ke sana. Aduh berat, sudah ada dasar. Tapi biarpun kotong sudah ada dasar, sebenarnya bisa kok, Maki. Jadi beta sepakat dengan ada orang bijak yang bilang sebenarnya kalau bisa itu karena memang dia biasa. Kemudian situasi dan kondisi di satu tempat itu dia bisa mempengaruhi satu orang menjadi luar biasa. Tadi beta bilang di Kak Joko begini, ada anak yang dia contoh menyanyi. Dia hanya datang itu mulai sekitar. Tapi karena begitu dia lihat di menyanyi ini ya banyak grup, terus nyanyi terus di gereja di mana-mana, akhirnya nanti dikasih tahu orang tuanya, "Mak, mungkin bulan depan beta berhenti organ, beta mau menyanyi Jadi dan itu memang pengalaman yang ketong dapat ketika ketong sama-sama dengan anak-anak. Jadi beta justru selalu bilang di orang tua, sudah kalau itu Anda mau menyanyi, nakas datang dia menyanyi. Nanti baru kau atur dia pun 1-2 lain hal di belakang gitu. Jadi ceritanya begini Kak Joko, dulu belum buka rumah musik. Ya, beta selalu mendampingi penyanyi-penyanyi Kupang yang sekarang lagi luar biasa.
Ya, karena memang waktu itu menjuri mereka. Kemudian ketika mereka mau seperti bintang radio, dong mau lomba di luar Kupang, ataukah ada festival atau apalah yang harus mengutus seniman-seniman, penyanyi-penyanyi NTT keluar, beta selalu dampingi. Ada Ingrid, ada Amnes, kemudian ada siapa? Rizal Daniel. Jadi rata-rata penyanyi di Kupang yang luar biasa sekarang itu karena mereka adalah anak-anak yang setia walaupun tidak kursus secara resmi, tapi ketika mereka ada di panggung, kemudian penjuriannya mulai pakai komentar, mereka mencatat komentar-komentar juri, memperbaiki, dan akhirnya dong jadi hebat. Dong bisa, dong mau belajar, mau dengar orang ngomong juga. Itu yang luar biasa. Kadang-kadang banyak juga penyanyi dia rasa bagus, dia selalu mau dengar orang. Iya, kan ada yang bilang gini, Ki, lu kan bukan basic sarjana musik, lu kan, ya tapi kalau beta sendiri bilang begini, oke lah, beta memang bukan soalnya sarjana musik, tapi beta belajar untuk ada bengkel. Beta pun bengkel, sehingga kalau beta sudah punya bengkel ya yang mungkin kurang-kurang, beta sudah bisa benahi, ya berarti beta sudah bisa jadi pelatih dong. Dan akhirnya juga terbukti, makanya berani bikin kursus ini, Kak. Betul. Jadi aduh, pokoknya Kak Joko tahu, saya bola balik dari Tova itu berarti kalau agak macet sedikit, macet. Ya itu mesti maki. Kau tuh mau marah juga, tepung senior di kampung, dalam kampung dia. Kadang-kadang kau tuh bikin muka tabal, tapi sekarang ya baiklah susunnya macet. Kita bisa atur baca sudah macet. Iya betul, Maki, beta mau tanya sedikit ke apa nih, Maki ini penyanyi senior. Iya. Jadi pengajar juga. Kira-kira di atas panggung, kalau misalnya harus Maki naik panggung sampai sekarang, masih ada kesannya rasa gugup begitu kok? Ya, nah ini juga satu soal. Kadang-kadang orang bilang, aduh, beta ini gugup sekali. Kalau beta pribadi, ya gugup tuh sangat wajar, Kak Joko. Kalau dengan gugup, ketong mungkin akan lebih mempersiapkan diri dengan baik. Tapi sampai hari ini, ya bagaimana ya, panggung itu sudah jadi sahabat, panggung itu sudah jadi tempat, beta memang besar di sini, di panggung ini. Tapi memang kalau ketong ada di panggung yang tidak biasa di Kupang, seperti dengan lampu yang menyala, dengan sound system yang luar biasa, ya paling tidak, apalagi tidak ditambah dengan latihan, itu pasti naik dada, ada bagatar sedikit lah. Tapi kalau sudah latihan untuk gugup ya tidak lagi. Tapi kalau yang tiba-tiba spontanitas dengan pemain musik yang mungkin ketong sudah terlalu kenal, sudah baku tahu, itu siapapun pasti akan rasa sudah nyaman di panggung kalau dia tidak siap begitu. Tapi kalau di persiapan dia sudah satu dengan pemain musik, beta kira gugup kok taruh di belakang itu, itu fight sudah hajar Tapi ya sampai hari ini di NTT ya naik panggung, berdiri di panggung susah deh sampai gugup lagi ya. Lain kalau naik suruh sambutan nih, apalagi Papri ini sambutan di mana-mana nih, ketong juga kadang-kadang sudah siap ya dada lah. Kertasan tak goyang sendiri juga. Lebih suruh nyanyi saya daripada suruh. Iya. Maki kalau Maki sebagai ketua Papri, itu melihat peluang industri musik di NTT sendiri itu seperti apa Maki? Ya. Ke depan. Kalau saya 2010 ke sini, Kak Joko, ketong harus bersyukur bahwa untuk ukuran nasional mereka cukup NTT kagum, cukup dilirik lah ya, mereka cukup kagum dengan NTT, dengan prestasi adik-adik yang luar biasa. Tapi memang juga ketong harus akui ketika COVID ini menghantam. Tapi saya lihat juga seniman di NTT tidak tidur. Rata-rata semua tetap berekspresi dengan cara dan pola mereka masing-masing. Betul. Semua rata-rata ini lagi mengejar jadi
ya YouTubers. Iya, betul. Setiap hari di grup publik itu ada ciptaan-ciptaan, video-video klip yang baru. Dan saya pikir itu hal yang sangat baik, hal yang sangat positif. Karena ya seniman yang berkualitas, dia mampu membaca pasar dan kemudian harus terus berinovasi. Kalau tidak ya pasti kita semua akan tiarap rame-rame. Musisi ini enak sebenarnya, Maki. Jadi dia bisa di panggung yang disediakan orang, bisa juga di panggung yang dia ciptakan sendiri. Ya, dia ciptakan. Ya. Tapi kalau better di pabrik, ketong lagi mendorong untuk ya oke lah, masih ada event yang ketong dipanggil. Tapi mungkin ke depannya ketong harus berpikir untuk ketong menciptakan panggung sendiri. Di rumah musik beta lagi benar-benar 2-3 tahun ini kita ciptakan panggung sendiri. Entah itu mau ada penonton, entah itu tidak ada penonton. Dan beta juga ditantang Bapak Gubernur waktu itu. Aki, lu itu harus di Eropa supaya lu lihat. Orang di sana semua jadi penyanyi hebat tuh, mereka tuh dasarnya dari penyanyi pinggiran. Dong berdiri di jalan, dong menyanyi, mau nonton, son toy, yang penting dong menyanyi, yang penting dong main musik. Dan beta pikir kenapa tidak hal-hal ini kita coba di NTT. Hanya memang saat ini kita memang lagi COVID. Kita juga sudah izin di Pak Wali Kota setelah kita pelantikan kemarin Oktober tahun lalu. Kita sudah diskusi dengan Pak Wali Kota untuk semua taman yang ada di Kota Kupang, seniman harus ekspresi di sana, Kak Joko. Apa gunanya tempat taman kota sudah bagus-bagus tapi tidak ada musiknya. Dan Pak Wali sangat welcome, silahkan Ibu Aki nanti diatur. Tapi memang waktu itu ketong sudah mau fight ya, corona datang lagi. Kita bisa tahu jalan-jalan itu ini. Sudah nih bedain corona kalau dia manusia kalau tuh cubit dia. Iya. Jadi mimpi ketong banyak, Kak Joko. Ketong justru mulai lihat pemerintah dengan luar biasa nih, ada begitu banyak kafe toh, Kak Joko. Sekarang ketong justru tua-tua begini, ketong lagi kepingin menyanyi, sudah ketong duduk rame-rame di kafe, ketong menyanyi, pegang alat musik, ketong menyanyi. Ya, itu yang mendorong ketong untuk ya sekarang harus ciptakan panggung sendiri, kemudian teruslah berprestasi, karena pikir kafe juga pasti dia akan ambil penyanyi yang qualified, tidak mungkin dia itu ya pergumulan panjang, Kak Joko. Di dalam doa seluruh masyarakat NTT ke depan seniman bisa berdiri atas kaki sendiri. Amin. Ya, sehingga ya ini pengangguran dan lain-lain kita bisa tekan mungkin lewat dunia seni itu, Kak. Betul. Bidang seni mungkin itu. Kemarin kan ada kegiatan kok kemarin yang konser online ke apa tuh? Ya, itu teman-teman seniman, kalau sore salah itu mosaik, sepertinya mosaik kaca, Doko dan teman-teman. Ya, mereka juga termasuk seniman-seniman kreatif yang selalu membuat karya yang luar biasa. Dan kita berharap ya mereka menjadi contoh untuk seniman-seniman yang lain. Bahwa walaupun corona ada datang hantam ketong juga, masuk ketong tetap ketong fight. Mau dengan cara apapun, yang penting bagus, enak dengar, kata-katanya membangun, ketong siap fight. Atau mau solo organ kah, mau solo gitar kah. Kemudian sekarang media sudah ada. Media sudah ada, ketong ya seniman di NTT masih bisa ketong baku topang, sampai pung alat ketong bapangi kok, ketong baku tolong, beta pikir pasti bisa. Bisa sekali. Memang ini waktu jadi seniman dulu memang agak sulit, tapi sekarang ya berpikir ketemunya di mana-mana kan ada terima kasih sekarang ketemu pulang ya sedikit juga pasti di amplop ada. Nah itu yang sekarang ketemu kejar, Kak Joko. Kalau dulu kenapa penyanyi dari Jakarta datang nih, Tuhan kok bayar begitu banyak aku tuh menyanyi yang sebegini bagus, sebenarnya aku tuh kalah dari dong. Betul. Nah ketemu pulangnya karena sudah ini ketemu anggaran sedikit ya bosan dapat begini saya, padahal Jakarta yang di penol ada 6 nih.
Dia pun depan nih ada belas nih. Kalau di ketong alasan kiri kanan. Pokoknya di ketong tuh sampai rumah berbuka Ketong tanda tangan cukup tulis aduh pun sedih. Jadi dia angka Dia pun beda pun jauh lah. Nah itu yang sekarang ketong mau kasih tahu di Kupang, di NTT, bahwa ketong ini sudah kalah dengan di Jakarta dong atau di mana sah. Yang penting ketong benahi banyak hal sehingga ketong kasih tahu di pemerintah. Kalau ada event-event sudahlah pakai ketong saya di Kupang toh. Tapi tentunya ketong seniman sini juga harus persiapkan diri juga. Iya. Entah bersiap diri dengan banyak hal yang ketong harus persiapkan. Banyak hal yang ketong persiapkan sehingga pemerintah pakai ketong atau siapa pakai ketong dong justru dikecewa. Betul. Ketong penampilan, ketong pun secara entertain itu ketong betul-betul tampil sebagai penyanyi profesional. Jadi kalaupun bayarannya seperti yang dari sono-sono, dong bisa kecewa. Dong bisa terlalu dalam itu kasarnya. Intinya seniman harus bangkit ini. Mau corona, seniman harus bangkit di 2021 ke depan. Bahwa dari ini bidang ketong sebenarnya bisa hidup. Yang penting ketong serius, ketong tanggung jawab dengan ini, ketong pun talenta, beta yakin beres. Beta pun ponaan Maki. Dia suka cover lagu terus buat musik karaoke di YouTube. Dia 1 bulan di luar gajinya dia kerja di kantor juga. 1 bulan 2,5 juta minimal. Itu dari YouTube saja. Itu peluang tuh. Makanya tadi bilang juga Joko, sekarang memang siapa yang bisa baca peluang kemudian dia terus dia terus menciptakan sesuatu yang baru, kemudian tidak malu untuk meminta bantuan dan lain sebagainya, beta pikir dia akan jadi. Memang tidak semua teman seniman punya alat. Tidak semua orang juga mau kasih pinjam. Tapi sekarang pintar-pintarnya ketong. Betul. Beta selalu bilang di teman-teman, kalau ada yang punya, mari suruh ketong dorong, ketong bakuha, ketong tambah, ketong dukung si A, si B, si C. Mungkin dari situ dia bisa dapat berkat dan ketong juga diberkati. Betul. Begitu Kak Joko. Betul Maki. Terakhir nih Maki harapannya Maki ke depan sebagai musisi, sebagai ketua Papri dan di sekolah musik Siloam ini. Baik, yang pertama tuh Kak Joko, beta pengharapan ini sudah muluk-muluk. Seperti tadi beta omong, bahwa seniman harus sadari diri dari bidang seni ini ketong bisa hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ketong mau hidup dari ini bidang dari ini dunia seni ini, maka mari ketong berbenah diri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk di rumah musik Siloam, beta betul-betul bekerja dengan sangat keras untuk bibit-bibit unggul, bintang-bintang cilik, bintang-bintang muda NTT ini ketika mereka mulai berjalan ke depan, mereka juga jangan kalah dengan penampilan-penampilan dari teman-teman kita, anak-anak kita di luar NTT. Bahwa kalaupun tingkat nasional belum banyak anak NTT yang bicara di sana, ini sudah saatnya ketong mempersiapkan dong ke sana. Dan rata-rata beta lihat di rumah musik Siloam, selain anak-anak, memang orang tua juga sangat mendukung. Sehingga harapan yang kedua adalah bahwa ketong juga sangat membutuhkan perhatian dan dukungan dari pemerintah, dari siapapun. Tapi ketong harus mendahului menunjukkan prestasi, kemudian menunjukkan sesuatu yang benar-benar kualitas, dan saya percaya bahwa ke depan ketong semua pasti akan punya tempat, punya kehidupan yang bisa disejajarkan dengan talenta-talenta yang lain. Betul. Jadi jangan hanya sekedar minta pemerintah tolong bantu ketong, tapi ketong tunjukkan ketong kualitas supaya pemerintah dengan
tanpa kau minta juga pemerintah langsung. Beta kasih contoh, rumah musik itu beta bangun 3 tahun dengan betul-betul berdiri di atas kaki sendiri. Karta Joko tahu toh, ini SKPNS dikeliling semua sekolah semua. Jadi dia belum tamat-tamat. Iya, dia sudah tamat sampai ini hari. Tapi karena memang betul-betul kotong serius, betul-betul kotong serius untuk membackup anak-anak ini. Dan puji Tuhan, ketika Bapak Gubernur jadi gubernur di NTT, Bapak Victor, ya beliau sangat benar-benar sangat tertarik dengan kehadiran anak-anak kecil ini, sehingga beliau memberikan banyak perhatian, bahkan berbagai event besar. Rumah Musik Siloam selalu juga tampil sebagai artis-artis pendukung acara itu. Jadi memang kalau beta pribadi, kalau ketong sendiri Sony ketunjuk ketong berprestasi, Sony bisa untuk ketong minta dukungan terlalu yang banyak. Oke, Kak Joko. Oke, Maki, terima kasih banyak buat waktunya. Beta ganggu jam tidur siang nih. Sukses terus ke depannya buat sekolah musiknya, sekolah paprinya, rumah musiknya tadi. Sorry. Rumah Musik Siloam dan Papri. Ya, semoga ya musisi di NTT semakin diberkati lah semuanya, semakin eksis dan semakin jaya. Eksis. Amin. Oke, Pak saudara semua, sekian ketemu Pasiar Oto ini hari. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Minta maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, ya. Amin. Ambil yang baik, buang yang kurang baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke. Bye.